Halo Sobat Prestasi, masih pada pembahasan soal asli OSNK, Mapel IPA jenjang SMP tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Seseorang tampak sedang mendorong sebuah peti di suatu lantai datar. Peti bergerak dengan kecepatan konstan. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah pembahasannya sebagai berikut. Jika kita ilustrasikan dengan gambar seseorang yang mendorong benda pada lantai licin. Pada lantai licin, tidak ada gaya gesek yang menghambat benda. Agar benda tetap bergerak dengan kecepatan konstan, sesuai hukum 1 Newton, kita tidak perlu memberi gaya dorong sama sekali. Artinya, gaya sama dengan 0. Jika kita terus mendorong, benda justru akan semakin cepat, atau mengalami percepatan. Selanjutnya, ilustrasi seseorang mendorong benda di lantai kasar. Di lantai kasar ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Agar kecepatan tetap konstan, orang tersebut harus mendorong dengan gaya yang besarnya tepat sama dengan gaya gesek. Berarti F sama dengan F gesek. Maka jawabannya tepat untuk soal ini adalah B. Jika lantai itu licin, usaha yang dilakukan orang itu sama dengan 0. Soal berikutnya, sebuah benda berada di dasar bidang miring licin dengan kemiringan 30 derajat. Benda itu diberi kecepatan awal sehingga bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter sebelum mulai bergerak turun. Jika G adalah percepatan gravitasi, kecepatan awal benda itu adalah diketahui sin 30 derajat sama dengan 0,5 dan cos 30 derajat sama dengan 0,5 akar 3. Nah, pada soal juga diketahui sudut kemiringan yaitu 30 derajat, kemudian jarak lintasan naik yaitu S besarnya sejauh 1 meter, kemudian kondisi bidang yaitu licin, artinya tidak ada gaya gesek sehingga koefisien geseknya sama dengan 0. Kemudian kecepatan akhir atau V akhir sama dengan 0 meter per second, artinya saat benda mencapai titik tertinggi sebelum turun kembali. Kemudian G merupakan percepatan gravitasi. Selanjutnya kita tentukan ketinggian yaitu H. H sama dengan S dikali sin 30 derajat. Kita tahu S itu jarak. Pada soal diketahui jaraknya sejauh 1 meter, maka H sama dengan 1 dikali sin 30 derajat itu 0,5. 1 kali 0,5 sama dengan 0,5 meter. Maka H sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya, dengan menggunakan hukum kekekalan energi, kita bisa menuliskan persamaan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Selanjutnya, dari persamaan tersebut, kita jabarkan menjadi energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Sehingga menjadi setengah kali mv0 kuadrat ditambah 0 sama dengan 0 ditambah M kali G kali H. Selanjutnya kita operasikan sehingga kita peroleh setengah kali mv0 kuadrat sama dengan M kali G kali H. Karena masanya sama, maka kita bisa coret M pada kedua ruas sehingga diperoleh persamaan setengah V0 kuadrat sama dengan G kali H. Selanjutnya kita substitusikan H sama dengan 0,5 ke persamaan setengah kali V0 kuadrat sama dengan G kali H, sehingga diperoleh setengah kali V0 kuadrat sama dengan 0,5 G. Kedua ruas kita kalikan 2 sehingga diperoleh V0 kuadrat sama dengan G. Kemudian kita akarkan sehingga diperoleh V0 sama dengan akar G. Jadi kecepatan awal benda itu adalah akar G. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, akar G. Soal berikutnya, sebuah pipa U diisi air sehingga permukaan air di kedua kakinya sama tinggi. Kemudian, udara di salah satu kaki diberi tekanan P sehingga permukaan air di kaki itu 1 cm lebih tinggi dari permukaan air di kaki yang lain. Jika massa jenis air 1 gram per cc dan anggaplah percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Soal ini meminta kita untuk menentukan besar tekanan tambahan, yaitu P,
yang diberikan pada salah satu kaki pipa U sehingga terjadi perbedaan ketinggian air sebesar 1 cm. Diketahui pada soal, perbedaan ketinggian yaitu delta H 1 cm kita ubah ke meter menjadi 0,01 meter. Kemudian massa jenis air yaitu ρ 1 gram per cc kita ubah ke kilogram per meter kubik menjadi 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, kondisi akhir yaitu permukaan air di kaki yang diberi tekanan P justru lebih tinggi 1 cm dari kaki lainnya. Ini menandakan adanya tekanan negatif atau daya isap. Berdasarkan prinsip bejana berhubungan, tekanan pada titik yang sejajar dalam fluida yang sama adalah sama, P kiri sama dengan P kanan. Pada kaki kiri, tekanan total adalah tekanan atmosfer, yaitu P atm, ditambah tekanan luar, yaitu P. Karena air naik di sisi kiri, maka tekanan di dasar kaki kiri pada ketinggian yang sama dengan permukaan air kanan. Maka dapat dirumuskan menjadi P total kiri sama dengan P atm ditambah P ditambah ρ kali G kali delta H. Nah, sedangkan pada P total kanan atau di kaki kanan hanya ada tekanan atmosfer, maka diperoleh persamaan P total kanan sama dengan P atm. Karena P total kiri sama dengan P total kanan, maka diperoleh persamaan P atm ditambah P ditambah ρ kali G kali delta H sama dengan P atm. Selanjutnya kita operasikan sehingga persamaannya menjadi P sama dengan min ρ kali G kali delta H. Selanjutnya kita substitusi masing-masing nilai ke dalam persamaan sehingga menjadi min 1000 kali 10 kali 0,01 sama dengan min 100. Jadi tekanannya adalah min 100 Pascal. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, P sama dengan min 100 Pascal. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.